Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, udah siap belum nih buat belajar hari ini? Siap dong. Sok sambil pada disiapin dulu buku tulisnya, buku paketnya, alat tulisnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar, materinya juga keserap kalian gampang diserap sama kalian. Yuk berdoa dulu yuk. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu lihat di kolong-kolong nih masih ada sampah-sampah permen, bungkus-bungkus, bekas makan gorengan. Ini bersihin dulu kelasnya, dipungutin sampahnya. Kita jaga kebersihan biar terhindar dari virus. Yang hadir, yang nggak hadir, kalau tahu sebutin alasannya ya. Mala, Hadir. Klarin, Hadir. Anisul, Ada. Tisha, Siap. Jayanti, Ada. Oki, Ini, Bu. Najwa, Saya. Joshua, Ada. Tias, Siap. Vika, Saya, Bu. Dava, Ada. Rian, Ini, Bu. Kiki, Aku. Calvin, Ada. Adha. Ada. Alhamdulillah ya, semuanya hadir hari ini, semoga pada sehat-sehat terus. Amin. Hari ini kita bakal belajar materi dimensi 3. Nah, materi prasyarat yang harus kalian penuhi sebelum belajar materi ini tuh ada materi teorema Pitagoras yang pernah kalian pelajari pas SMP. Kubus. Terus iya benar, bangun doang. Terus ada juga bangun datar. Ibu mau tanya nih, masih pada ingat nggak sih rumus Pitagoras itu apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Benar, pintar 100. Terus kalau rumus luas segitiga apa nih? A kali B A kali T bagi 2. Nah, pintar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi dimensi 3 itu adalah yang pertama, kalian bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik itu jarak dari titik ke titik, titik ke bidang, atau titik dengan garis. Terus satu lagi itu yakni kalian bisa menentukan jarak dalam ruang, baik itu jarak titik-titik, titik ke garis, atau titik ke bidang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih tujuan kita belajar dimensi 3 nih di kehidupan sehari-hari itu buat apa sih? Ada yang tahu ya? Ibu kasih tahu deh. Siapa yang nantinya mau jadi arsitek? Saya, Bu. Nah, kalau kalian mau jadi arsitek, itu kepake banget dimensi 3. Dari bikin atap, itu pakai konsep dimensi 3. Terus juga yang tiang listrik, biar hambatannya itu nggak terganggu, nggak kena rumah, nggak nyangkut. Nah, itu juga pakai konsep dimensi 3. Ada juga nih, tokoh matematikawan yang terkenal banget. Dia dikenal dengan sebutan Bapak Geometri. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Enggak. Ya, Ibu kasih tahu lagi. Namanya Euclid. Sekarang kita bakal belajar 3 submateri. Yang pertama tentunya ada dari jarak titik ke titik, titik ke garis, sama titik ke bidang. Nah, kompetensi dasar dari materi ini itu yang pertama mendeskripsikan jarak dalam ruang, yang kedua menentukan jarak dalam ruang. Sekarang Ibu punya hadiah buat kalian, bagian estafet ya, kerjain satu-satu. Nah, tadi udah dapat semua kan lembar kerja yang udah Ibu bagiin. Nah, sekarang kalian amatin itu si lembar kerjanya. Terus kalian baca-baca tentang dimensi 3. Oke? Kalian cari-cari info sebanyak-banyaknya tentang dimensi 3. Terus kalian catat apa aja yang kalian gak ngerti, yang kalian belum pahami, yang kalian bingung. Nanti kita bakal diskusi bersama-sama. Nah, gimana? Udah pada selesai belum bacanya? Nah, dari yang kalian udah baca tadi nih, kira-kira ada yang kalian masih bingung gak? Yang masih belum paham, yang mau kalian tanyain? Boleh sok, sekarang tanyain. Bu mau nanya. Ya, boleh Najwa, nanya apa? Itu di diagonal sisi kenapa rumusnya harus A akar 2? Sama yang di diagonal ruang juga kenapa rumusnya A akar 3? Oke, itu pertanyaan
dari Najwa, bagus pertanyaannya. Ada yang mau bantu jawab nggak nih kira-kira? Kenapa rumus di diagonal sisi itu bisa A akar 2? Terus kenapa rumus di diagonal ruang itu bisa A akar 3? Nah, diagonal sisi itu dia terbentuk dari dua buah titik yang dihubungkan sama garis. Nih, sepakat ya, ini kita namain titik. Sudut. Nah, ini juga titik. Sudut. Ini juga titik. Sudut. Nah, kita buktiin kenapa dia rumusnya A akar 2. Misalnya ibu punya kubus A, B, C, D, F, G, H nih, yang ini nih. Terus panjang rusuknya atau panjang sisinya itu A cm. Jadi ini panjangnya A cm ya. Ini A, ini A, ini A. Pokoknya setiap sisinya panjangnya A cm. Terus yang ditanya itu panjang AC berapa? AC itu tadi kan dari titik ini ke titik ini kan. AC itu sama kayak apa? Sisi miring segitiga. Nah, berarti rumusnya itu sama kayak Pythagoras kan? Iya. Nah, berarti tinggal AC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB-nya berapa panjangnya? A kan? Iya. Berarti A kuadrat ditambah BC-nya panjangnya berapa? A. Juga. Berarti A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2A. 2A kuadrat. A kuadratnya karena dia kuadrat dalam akar bisa dikeluarin kan? Jadi kita dapat A akar 2. Itu dia kenapa rumusnya bisa A akar 2. 2. Terus sekarang diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu terbentuk dari dua buah titik yang terletak di bidang yang berbeda dan dihubungkan oleh sebuah Garis. garis. Nah, jadi kalau misalnya ibu punya titik K di sini, dia mau jadi diagonal ruang, dia harus berseberangan kan? Dia harus ada di ruang yang berbeda kan? Berarti dia harus nyebrang ke titik apa nih? Ke titik P. Q kan? Kalau sama P berarti K-nya masih ada di bidang yang sama. Iya. Dia masih di persegi kan? Persegi Ah. yang sama. Berarti dia harus nyebrang, harus ke belakang. Harus melewati ruang. Makanya namanya diagonal Ruang. Nah, itu dia. Terus, kenapa rumusnya A akar 3? Sama kayak tadi konsep kayak ini. Nah, nih kita bahas ya. Misalnya ibu punya kubus. Oke, salah. Harusnya kubusnya jangan A, B, C, D, F, G ya. Tapi kubus ini ya. Kubus KLMN OPQ R. Terus rusuknya A cm. Berapa panjang LR-nya? LR itu yang mana? LR itu dari ini, titik ini, ke sini kan? Iya. Nah, buat kita cari berapa panjang LR, kita harus bikin garis bantu biar gampang ngitungnya. Nah, tarik deh garis bantu dari L ke R. Nah, pertama kita bikin garis bantu nih dari L ke R ya kan? Iya. Terus kita bikin garis bantu juga biar dia jadi segitiga dari R ke K. Nah, dari K dia nyambung kan ke L. Dapat deh kita segitiga di sini. Ada segitiga KL Eh. KL-nya itu tadi katanya apa? Panjang rusuknya itu A kan? Berarti di sini diketahui panjang rusuknya A. A. Terus KR-nya ini itu diagonal sisi. Kenapa diagonal sisi? Soalnya dia ada di satu bidang yang sama kan? Iya. Tapi nyerong. Makanya diagonal sisi. Tadi diagonal sisi itu rumusnya apa? A akar 2. Nah, A akar 2 berarti tinggal dimasukin aja ke sini. Pakai rumus Pythagoras yang tadi. LR sama dengan KL kuadrat ditambah KL KL. kuadrat. Karena kita mau cari yang ini kan. Nah, KL-nya itu udah dapet kan? A udah diketahui. KR-nya itu tadi katanya A akar 2. 2. Udah deh. A akar 2 dikuadratin 2A kuadrat. Tambah A kuadrat dapat 3A Kuadrat. kuadrat. A-nya bisa dikeluarin jadi A akar 3. Itu dia kenapa rumusnya A akar 3. 3. Ada lagi yang mau ditanyain? Pias masih nggak ngerti, Bu. Diagonal ruang sama diagonal sisi itu garisnya yang mana? Soalnya kalau di buku itu kan bertumpukan garisnya. Oke, katanya Yas masih bingung nih teman-teman. Nah, di sini ibu punya alat peraga biar kalian gak bingung.
Nah, diagonal sisi itu jadi yang mana sih, Bu? Diagonal sisi itu yang menghubungkan dua buah titik yang sebidang. Berarti ini satu bidang, ini satu bidang, ini satu bidang, satu bidang, satu bidang, satu bidang, satu bidang. Nah, titik-titiknya yang mana aja? Berarti ada titik ini, ini, ya kan? Iya. Di satu bidang yang sama. Nah, berarti diagonal sisi itu yang begini nih, ini namanya diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Dan sekarang kita diagonal ruang. Diagonal ruang itu katanya dua buah titik yang terletak di bidang yang berbeda. Seberangan. Yang berseberangan. Tandanya kalau ada titik di sini, dia harus berseberangan ke sini. Kalau titiknya di sini dan berseberangan ke sini, titiknya di sini dia berseberangan ke sini, kan ke sini. Jadi diagonal ruang itu yang ini nih, yang melewati ruang. Tuh, dia melewati ruang ya. Ya, Bu. Tuh. Terus yang lagi diagonal ruang. Ini bisa nih, tuh berseberangan kan? Iya. Terus yang lagi, yang ini nih bisa nih. Yang lagi, yang ini bisa nih. Mana lagi ya? Ini bisa nih. Mana lagi? Supaya lebih paham lagi, kalian kumpulin lagi informasi lebih banyak tentang materi dimensi 3. Terus kalian kerjain LKPD yang dari ibu. Nanti yang mau ke depan maju buat kerjain LKPD-nya, terus ibu kasih nilai tambah. Tepuk tangan buat Tisha, udah mau maju ke depan buat kerjain LKPD-nya. Udah mau juga buat mempresentasiin dan ngejelasin ke teman-teman semua. Nah, karena pembelajaran kita udah selesai, yuk kita simpulin dulu bareng-bareng apa yang udah kita pelajarin hari ini. Kesimpulan dari materi dimensi 3 kali ini itu, yang pertama ada diagonal sisi atau biasa juga disebut diagonal bidang, yaitu diagonal yang terbentuk dari dua buah garis yang terletak dua buah titik yang terletak pada satu bidang yang sama. Nah, terus kalau diagonal ruang itu dua buah titik yang dihubungkan oleh sebuah garis dan titik itu berada di bidang yang berbeda. Konsepnya sama aja pada dimensi 3, materi dimensi 3 ini, yaitu teorema Pythagoras. Mau apapun pertanyaannya, konsepnya sebenarnya sama, yakni Pythagoras. Mau nentuin jarak titik ke titik, titik ke garis atau titik ke bidang, konsepnya sama aja, yaitu Pythagoras. Nah, untuk minggu depan kita bakal belajar tentang statistika. Oh iya, LKPD-nya mana? Coba kumpulin lagi, Ibu. Bu. Oke. LKPD nanti Ibu periksa. Terus buat tugas di rumah kerjain latihan soal halaman 25 nomor 1 sampai 5. Minggu depan dikumpulin. Minggu depan kita belajar tentang statistika. Jangan lupa belajar dulu di rumah. Pelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh Najwa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan. Salah. Aduh, apa? Oke. Dadah.